Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang kami sampaikan tadi dalam segmen ketiga maupun juga segmen keempat, terdapat 2 pertanyaan dari panelis yang nanti akan dijawab oleh pasangan calon. Dan izin kami akan ambil 1 amplop terlebih dahulu yang sudah dimasukkan oleh panelis. Untuk amplop masih tersegel Bapak dan Ibu dan juga pemirsa. Pertanyaan berikut terkait subtema pelayanan publik. Sebagai petahana, paslon telah melaksanakan program digitalisasi dalam pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan publik administrasi kependudukan. Apakah pernah dievaluasi efektivitasnya? Jika paslon nantinya terpilih lagi, kebijakan apa atau langkah strategis apa yang akan diambil untuk menyempurnakan program tersebut? Baik Bapak, waktu Anda 3 menit dimulai setelah gong berbunyi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pelayanan Aminduk, kami terus meningkatkan bahwa pelayanan yang kami lakukan, terutama ada sekian 400 aplikasi, ini sudah kita sederhanakan semenjak kita 3 tahun memimpin. Maka dari itu tinggal sekian puluh aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan tersebut. Kami yakinkan bahwa pelayanan itu 1 kali 24 jam selesai. Dan kami juga jemput bola, di mana di mal, di sekolahan, bekerja sama juga dengan pengadilan agama, bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah, di mana mereka yang kesulitan mengurus administrasi Apinduk, maka kita akan melayani. Di Balai RW itu terutama supaya mempermudah bagi warga dan masyarakat untuk memberikan pelayanan. Dan kita juga akan memotong yang namanya makelar. Dulu sering banyak makelar-makelar itu di Surabaya, tapi dengan adanya pelayanan di Balai RW, makelar-makelar itu saiki ngaplo, nggak punya pekerjaan. Artinya apa? Artinya RT RW kita berdayakan untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Maka dari itu Apinduk bagi kami sangat benar-benar kita tingkatkan dan kita perjuangkan supaya masyarakat mudah dan sekali lagi mudah untuk bisa mengurus sendiri. Maka dari itu pelayanan itu ada yang terpusat di Tunjungan, di berbagai tempat. Maka dari itu kita langsung untuk Apinduk itu bisa selesai sekali kali 24 jam. Mungkin itu yang saya sampaikan, terima kasih, sekian. Dan mungkin juga bisa dilihatkan di transportasi pelayanan publik, jemput bola tadi sudah kita sampaikan, layanan Apinduk berbasis digital RT RW, integrasi pelayanan pengadilan negeri, dan layanan selesai 24 jam. Prosesnya sederhana seperti ini, dan pemerintah kota selalu berkolaborasi, selalu menerima masukan supaya pelayanan tersebut bagi masyarakat benar-benar melayani kita sebagai pelayan rakyat, pelayan masyarakat yang baik. Baik, masih ada, silahkan ditambahkan. Dengan digitalisasi agar cukup di Balai RW, maka mengurus KK, KTP dan lainnya cukup 1 kali 24 jam dan selesai kami antar kembali ke Balai RW. Karena itu saya matur nuwun RT RW yang telah membangun kota Surabaya seperti hari ini menjadi luar biasa. Waktu habis, terima kasih. Ya, dan selanjutnya saya akan mengambil 1 buah amplop lagi yang berisi pertanyaan dari panelis. Baik ya, pertanyaan berikutnya Bapak.
Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Kota Surabaya tahun 2020 sebanyak 145,67 ribu. Pada akhir tahun 2023 sebanyak 136,37 ribu. Terjadi penurunan angka kemiskinan 9.300-an selama 3 tahun. Artinya per tahun menurun 3.100-an orang. Saat ini kekuatan APBD Kota Surabaya 10,9 triliun tahun 2024. Pertanyaannya, bila saudara terpilih menjadi wali kota atau wakil wali kota, jelaskan kebijakan dan program inovatif yang dipandang efektif dalam penanggulangan kemiskinan dan seberapa besar persentase alokasi APBD per tahun untuk penanggulangan kemiskinan tersebut supaya terjadi penurunan jumlah warga miskin 2 kali lipat dari masa sebelumnya. Waktu 3 menit dimulai dari gong berbunyi. Ketika saya menjabat dengan Pak Armuji, maka kemiskinan di Kota Surabaya itu dalam angka 5,3% naiknya. Tapi hari ini menjadi 3,96%. Ada yang bertanya, apakah ini penurunan? Iya. Tapi yang dihitung dalam BPS itu adalah di luar orang Surabaya. Kami bertugas bertanggung jawab karena kami disumpah untuk orang Surabaya, maka kami bergerak untuk orang Surabaya. Apa yang kami lakukan untuk penurunan yang sangat luar biasa itu? Kami lakukan dengan membuka lapangan pekerjaan, memberikan padat karya, memberikan semua APBD Kota Surabaya untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Contoh, apa yang kami lakukan? Pembuatan paving. Pembuatan paving itu dari APBD, maka yang mengerjakan adalah masyarakat. Akhirnya mereka mendapatkan penghasilan. Kalau kita melihat ada Pak Masroh, dia menjahit, hari ini mendapatkan 6 juta. Beliau rumahnya ada di Tenggumung, silahkan datang di sana. Ada Bu Hasti yang ingin menjual ginjalnya, Bu Santi ingin menjual ginjalnya, tapi dengan padat karya. Kenapa ingin menjual ginjal? Untuk sekolah putrinya. Hari ini dia mendapatkan 3 juta sampai 4 juta per bulannya. Maka inilah yang kita lakukan. Yang kedua, kita memberikan sekolah gratis. Bagaimana seragam itu gratis, bagaimana sekolah gratis. Maka insya Allah di tahun 2025 yang gratis bukan hanya SD SMP, tapi SD, SMP, SMA akan kita berikan gratis semuanya. Kita juga sedia menyiapkan 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Kita mendirikan di Kalijudan ada 200 anak yang insya Allah ketika dia lulus akan langsung bekerja. Dan inilah kehebatan Surabaya. Siapa yang melakukan ini semua? Bukan saya sendiri, tapi kumpulan dari pengusaha yang mengatakan saya ingin berjuang untuk kota Surabaya. Kenapa Surabaya bisa turun? Karena pergerakan masyarakat yang luar biasa yang cinta kepada kota Surabaya, yang membangun dengan hatinya. Maka disinilah penurunan sangat luar biasa. Kami juga memberikan bantuan kepada UMKM. Ada yang mengatakan UMKM tidak bisa bergerak luar biasa. Ada namanya Epeken. Semua produk-produknya kita masukkan di sana. Dan ternyata kita lihat pergerakannya sampai hari ini adalah 140 miliar yang dilakukan di UMKM di Epeken. Inilah yang kita lakukan. Kita juga melihatkan bagaimana insentif transportasi kita berikan yang untuk lansia. Dan 2025 kami sudah bertekad, para janda dan lansia, maka kita akan tanggung ketika dia hidup sendiri tanpa ada putranya. Karena itulah cinta kami kepada orang tua yang membesarkan kota Surabaya. Dan ketika dia tinggal di rumah putranya, bagaimana kami meningkatkan? Kami menjadikan anaknya untuk bekerja seperti Pak Masroh, Bu Santi dan lainnya. Karena ingin merubah nasib, makalah bekerja. Karena Gusti Allah tidak akan pernah merubah nasib hambanya kalau hambanya tidak mau berubah. Dan kekuatan kita adalah berubah menjadi lebih baik dengan kebersamaan. Insya Allah kemiskinan akan hilang di kota Surabaya. Dengan siapa? Dengan gotong royong dan guyub rukun. Matur nuwun. Baik, terima kasih sekali lagi, aplaus yang meriah untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Dan 2 pertanyaan dari panelis di segmen 3 ini telah dijawab oleh pasangan calon. Dan nanti di segmen 4 dengan format yang sama, pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota akan menjawab pertanyaan 2 yang tersisa dari panelis. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu dan juga pemirsa hadirin, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2024.